Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai risiko telat bayar di UATAS lebih dari 1 tahun. Nah, bagi kalian yang sedang mengalami kendala di UATAS, video ini mungkin dapat menjadi referensi dan memberikan gambaran bahwa risiko telat bayar di UATAS dapat berdampak seperti yang akan dijelaskan di video ini. Pertama-tama, kita perlu memastikan bahwa pembahasan didasarkan pada informasi yang benar tentang apa yang sebenarnya UATAS ini. Apakah UATAS ini legal atau ilegal? Hal ini sangat penting karena solusi dan cara mengatasi masalah di UATAS tergantung pada pemahaman kita apakah UATAS adalah pinjol legal atau ilegal. Bagi teman-teman yang sudah lama menggunakan UATAS, pasti sudah tahu bahwa UATAS sepertinya merupakan pinjol legal OJK. UATAS resmi terdaftar di OJK dan harus mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh OJK. Nah, sebagai pengguna UATAS, kita perlu mengetahui status legalitas UATAS agar dapat menentukan solusi yang tepat dalam menghadapi masalah. Nah, ada beberapa aspek yang kita bahas dalam video ini, mulai dari risiko denda, risiko penagihan, dan juga slik OJK, hingga bagaimana cara mengatasi masalah-masalah ini. Tujuannya adalah agar kita dapat memahami dan menangani masalah hutang pinjaman online dengan baik, sehingga dapat bebas dan lolos dari jeratan hutang. Kita akan membahas tentang risiko denda dulu nih. Denda di UATAS tentu saja akan diterapkan jika kita terlambat membayar. Nah, sekarang jika sudah gagal 1 tahun di UATAS, itu artinya sudah cukup lama dong. Nah, dendanya pasti akan menumpuk. Nah, teman-teman tidak perlu khawatir ya. Nah, tentang masalah denda, pasti akan mencapai batas maksimalnya. Artinya jika kalian gagal bayar sejumlah 1 juta, maka batas maksimal dendanya cuma 2 juta atau lebih sedikit rendah. Tidak langsung 10 juta, 5 juta, atau 6 juta. Itu karena ada aturan OJK yang harus dipatuhi oleh UATAS, dan itu sangat penting. Jadi jika saat ini sedang mengalami kendala keuangan atau nggak bisa bayar, tidak bisa membayar, dan akhirnya kalian memiliki gambaran sejauh mana utangnya akan mencapai batas maksimal atau denda bertambah, nah ini bisa dianggap bahwa denda dan bunga akan mencapai maksimum di 100%. Itulah batas maksimal utang kalian di UATAS, kalau kalian gagal bayar setahun, dan tidak akan terus bertambah sampai 5 juta dan 2 juta dan sebagainya. Sekarang, mari bahas masalah penagihan nih. Nah, ketika kita gagal bayar di pinjol UATAS, pasti akan ada penagihan dari DC ini. Pertama-tama, DC kolektor yang berada di kantor dan menelpon kalian. Kedua, dari DC lapangan yang datang langsung ke rumah kalian. Nah, tentang DC lapangan, apakah ada yang mengatakan apakah ada DC lapangan apa enggak nih? Nah, sejauh ini jawaban masih belum ada DC lapangan di UATAS. Terutama jika kalian sudah terlambat setahun, ya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin terlambat lebih dari setahun atau beberapa bulan yang pernah datangin DC lapangan atau pernah gitu, coba tolong tulis di kolom komentarnya, apakah benar ada DC lapangan apa enggak? Kalau menurut saya sih tidak ada. Mari kita bahas masalah penagihan. Nah, sudah pasti teman-teman akan mendapatkan penagihan secara online, baik melalui telepon, media sosial, WhatsApp, email, dan sebagainya. Sayangnya, ada oknum-oknum yang menagih melalui sosial media atau sebar data ya ke media sosial kalian yang sedang gagal bayar. Padahal tidak seharusnya dilakukan di situ. Dan kadang-kadang jika kita tidak beruntung, kita akan bertemu dengan oknum DC yang tidak bertanggung jawab dan menggunakan metode seperti itu. Langsung menyelonong ke media sosial kalian, terus menulis komentar, pokoknya sebagainya yang mempermalukan kalian. Saya berharap ini tidak terjadi pada kalian ya. Jadi untuk teman-teman yang sedang mengalami kendala atau gagal bayar di UATAS, tetap tenang aja. Masalah penagihan, insya Allah semua akan baik-baik saja dan tidak akan jadi hal-hal yang buruk untuk menimpa kalian di kedepannya. Selanjutnya, bagaimana solusi dan cara menghadapi masalah penagihan, Bang? Nah, salah satu solusinya adalah yaitu dengan cara kuatin mental aja, mantapkan untuk gagal bayar. Kalau emang nggak punya uang sama sekali, ya, ketika kalian belum memiliki uang dan belum bisa membayar, gagal bayar aja dulu nggak apa-apa. Sadari dan ikhlaskan bahwa kalian tidak bisa membayar utang saat ini. Jangan sampai kalian gali lubang, tutup lubang, dan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Cara menghadapinya adalah dengan fokus pada pekerjaan kita aja. Udah, yang lalu-lalu pokoknya kalian kerja aja. Namun syaratnya adalah kalian harus menghilangkan rasa gelisah, rasa cemas kalian, rasa panik kalian. Jika kalian tidak menghilangkan itu semua, usaha kalian tuh akan sia-sia. Jadi yang penting adalah menjaga ketenangan dan fokus pada langkah-langkah untuk memperbaiki keuangan kalian dan mental kalian. Apa yang kalian lakukan dan kerjakan tidak akan bisa maksimal jika pikiran kalian tidak fokus. Masalah pikiran memang sesuatu yang sulit untuk kita kendalikan, tapi akan sangat sulit untuk kita atasi. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Singkat saja video ini, semoga video ini bermanfaat. Buat kalian yang masih gagal bayar di UATAS, tetap semangat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.